Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, bismillah. Simam al-aman min al-kufri wal hazimah bittiba'il kitab was sunnah. Ya. Lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sittu Durar, ya. Benteng keamanan dari kekufuran dan dari keterpurukan, kekalahan itu dengan cara mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lastu a'ni bihadzal fasl zahiruhu al-mutabadir ila adh-dhihn fahasab. Tidaklah aku bermaksud dari fasal ini, yakni dari chapter ini, tidaklah aku bermaksud sedang berbicara makna yang zahir saja. Okay? Dari judul ini. Okay? Dikarenakan li'annahu syai'un ma'lumun lil muslimina ilman nadhariyan 'ala al-aqal. Dikarenakan ini adalah hal yang diketahui oleh para kaum muslimin, at least theoretically. Setidaknya secara teori semua kaum muslimin tahu kemenangan, itu dengan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Dan semua kaum muslimin tahu itu enggak? Semua tahu itu, udah. Tapi aku lagi bukan bermaksud ngomongin sebagaimana yang diketahui umumnya kaum muslimin, enggak, gitu. Walakinnahu kalimah ila ulaika alladzina lam yaqna'u bi da'watil kitab was sunnah. Tapi aku tujukan hal ini bagi mereka yang enggak pernah puas. Mereka enggak puas dengan dakwah, bentuk dakwah seruan kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak puas dan enggak sabar. Okay? Kenapa? Hina ra'au ta'allub quwa al-kufri wan nifaq ala diyaril muslimin. Ketika mereka melihat perkembangan para orang-orang kafir, kekuatan kafir dan para kaum munafikin di negeri-negeri kaum muslimin. Enggak sabar mereka, akhirnya terus fokus kepada dakwah kepada Al-Qur'an dan sunnah ketika melihat perkembangan kekuatan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Min yaumil Andalus. Demikian terjadi sejak masa Andalus. Andalus yakni di Europe, ya. Asbania, Spain, Spanyol. Ya. Dulu itu berjalan beberapa abad dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Wa Filistin al-faqidatain. Demikian yang terjadi sejak hari atau zaman Andalus dan Filistin, Palestina, al-faqidatain, dua tanah yang hilang dari kaum muslimin, ya. Ila yaumil Bosna, terus demikian sampai zaman era Bosnia, ya. Wa Herzegovina. Ketika terjadi pembantaian etnis dilakukan oleh kaum Serbia. Jadi di Bosnia waktu tahun 90-an ya, 80-an. Hah? Tahun berapa itu? Al-Jarihatain. Ya, dua negeri kaum muslimin yang terluka. Wazdadal muslimuna wahnan ala wahnin. Hin qallat inayatuhum bimasdar quwwatihim. Akhirnya kaum muslimin bertambahlah derita di atas derita mereka. Ketika apa? Ketika mereka tidak lagi bergantung, tidak lagi memberikan perhatian kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya menjadi sumber kekuatan mereka. Terjadilah yang terjadi. Derita demi derita. Penindasan demi penindasan atas negeri-negeri kaum muslimin. Hanu 'ala Allah hina sa'a dhannuhum bihima. Ya. Mereka akhirnya hanu 'ala Allah. Mereka tidak lagi yakin kepada Allah. Tampak hal itu ketika mereka bersuudzon kepada kitabullah dan sunnah Rasul yang harusnya menjadi sumber kekuatan, malah mereka berpaling dari situ. Bikin konsep-konsep dan metode-metode sendiri yang tidak ada dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bikin konsep-konsep pergerakan-pergerakan sendiri, harakah. Ya. Idh tasawwaru dha'fa atharihima fi an-nufus wa anna da'watal masjid qasirah an ba'thil ummah illa bi buta
لا يكافئ النشاط الرهيب والمتنوع الوسائل الذي يقوم به الشيوعيون واليهود والنصارى. Mereka mengira bahwasanya dakwah-dakwah di masjid, okay? Mereka menggambarkan hal tersebut, dakwah-dakwah di masjid, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, itu tidaklah dapat membawa umat ini untuk bangkit. Kalaupun ia ada efeknya, tapi begitu lambat, bibutain, bati. Begitu lambat. Nggak bisa mengimbangi kemajuan dan agresivitas gerakan-gerakan, musuh yang begitu mengerikan, yang memiliki wasilah yang banyak untuk menjajah dan menindas kaum muslimin, yang dilakukan oleh kaum syuyu'iyun. Syuyu'i apa? Zionis. Ya? Wal Yahud, dan Yahudi dan Nasrani. Masa ngaji doang, belajar Quran, hadis ini itu. Kita ngomongin politik nih, makar negeri. Gitu, nggak mau mereka. Belajar kitabullah dan sunnah Rasul nih, kalaupun ada efeknya untuk ngebangkitin umat, terlalu pelan, nggak seimbang menghadapi gerakan mereka yang agresif. Gerakan musuh Islam yang agresif, cenah. Tuh, ada cenahnya yang di sini. Situ ada cenah. Wa hadhihi ad-da'wa, dan mindset demikian, in kana fiha haq, katakanlah ada kadar benernya sih, ada kadar benernya, nggak semua benar ya. Ada kadar benar ya, katakan kalaupun ada kadar kebenaran di dalamnya, yakfi ashabuha ithman in sarrafu wujuhan nash'i anil uquf ala al-wahyaini hifdhan wa ta'alluman wa ta'liman. Tapi cukuplah dosa, yakni dosa yang mereka, orang-orang yang memiliki mindset dan pola pergerakan demikian, memiliki dosa yang begitu besar kepada umat. Ketika mereka dengan gaya seruan mereka demikian, akhirnya memalingkan para bibit-bibit umat, para pemuda dari fokus mempelajari dua wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Hifzan, baik menghafalnya, ta'alluman atau mendalami dari sisi ilmunya, wa ta'liman atau mengajarkannya. Kenapa? Yang diajak adalah untuk fokus kepada gerakan-gerakan politik atau gerakan-gerakan membaca gerakan-gerakan politik dan lain-lain, tapi berpaling dari mempelajari kitabullah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terprovokasilah para pemuda dan terpalingkan mereka dari fokus untuk mempelajari dua wahyu, kitabullah dan sunnah. Ya? Wala in habasa ba'dhum anfusahum li ta'limin nas dinahum faqallama yanzi'un bi ayah aw hadits illa tabarrukan. Kalaupun ada mungkin satu dua orang di antara orang-orang pergerakan tersebut memberikan ta'lim kepada manusia, mengajarkan materi-materi agama, tapi terus terang tidaklah mereka pakai kecuali satu dua ayat sebagai tabarrukan saja. Ya? Sebagai bentuk cari berkahnya doang. Wa illa fa husnu dhannihim bi kalamihim zahadahum fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya mereka lebih yakin dengan konsep dan metode pergerakan yang mereka buat-buat, ya, dan membuat mereka semakin terjauhkan dari tuntunan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin terasingkan dari kitabullah, dari sunnah Rasul. Mereka lebih husnudzan, lebih sure, lebih yakin dengan apa? Konsep pergerakan yang ada pada mereka. Ya, kalaupun ada ayat dan hadis yang mereka, ya, yang pas kebetulan dengan sesuai dengan hawa nafsu mereka, nggak mau melihat ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang mengarahkan maknanya. Ya, demikian ciri ahli bid'ah, hanya menggunakan mereka ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya mutasyabihat, multitafsir, supaya apa? Tafsirannya bisa mereka seret sesuai dengan hawa nafsu mereka. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang mengarahkan cara memahaminya, padahal kalau mereka pakai ayat-ayat yang lebih spesifik, hadis-hadis yang lebih spesifik yang mengarahkan cara memahaminya, akhirnya nggak sesuai lagi dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka akan terus berpegang teguh dan berpatokan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Ini berangkat dari zaigh, penyimpangan yang ada di dalam hati mereka. Ya, Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang memang pada dasarnya
terdapat penyimpangan memang di dalam hatinya, maka terus mereka ngikuti apa-apa yang mutasyabihat, yang multitafsir aja. Oke? Ibtigha al-fitnah, emang tujuannya untuk membuat fitnah, yakni kesesatan. Wabtigha ta'wili, tujuannya untuk menyeret tafsiran yang mutasyabihat itu sesuai dengan takwil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Gitu. Ya? Diarahkan maknanya supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demikian apa yang dilakukan, gaya yang dilakukan oleh para ahli bidah dari zaman ke zaman. Wa wallahi thumma wallah thumma wallah. Tuh, bertiga kali no. Ya? Cing demi Allah nage, cing demi Allah nage, cing demi. Ya? Sumpah demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Inna ahadahum la yajid fi unshudah min al-khushu' ma yafqiduhu fi kalam rabbil arbab. Walau kanat at-tayr lakanat mahsyurah kullun lahu awwab. Kau akan melihat mereka, orang-orang pergerakan ini. Mereka akan lebih khusyuk dan lebih meresapi ketika mendengar nasyid-nasyid pergerakan mereka. Nasyid. Oke? Lagu-lagu dan yel-yel pergerakan yang ada pada. Ketika mendengar itu hati mereka lebih terbawa dan lebih khusyuk mendengarnya daripada ketika mendengar kalamullah. Oke? Iya gak? Semangat mereka lebih bangkit ketika mendengar nasyid-nasyid pergerakan mereka daripada mendengar kalamullah, hadis Rasul. Iya gak? Ya, Allahumma ma'i. Tahu lagu itu lah? Oh, gue tahu gituan. Ya. Tahu gue ngadepin yang kayak gitu dulu di Mesir banyak bibit. Ya. Kader. Banyak kadernya di Mesir dulu. Ya nafsun sabrul la tanzai. Begitu. Iya, dan mereka begitu semangat menyanyikan itu. Tapi ketika mendengar kitabullah, mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, efeknya pada jiwa mereka enggak segitu. Iya kan? Terus nasyid lain, jangan deh, ntar kalau gue ajarin lu jadi apal. Banyak nih nasyid-nasyid mereka yang memang membangkitkan semangat, luar biasa. Apalagi kalau kita faham maknanya. Ini hatta orang-orang pergerakan yang nggak paham maknanya. Dia akan lebih semangat kalau menyanyikan nasyid itu daripada mendengar kalamullah tuh. Ya, adapun para penuntut ilmu ahlus sunnah, masya Allah, mereka menangis ketika mendengar kalamullah dibacakan. Mereka menangis. Kenapa? Nggak ngerti. Naon cenah. Pelajari kitabullah. Ya. Kalau bukan kita yang ngaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kemurnian agamanya, yang kembali menghidupkan kitab dan sunnah Rasul. Kalau bukan kita, terus siapa lagi dong? Ya, pelajari. Oke, yang udah lewat umurnya ini itu pelajari. Sampaikan pada anak-anak kita, program anak-anak kita untuk agar mereka lebih memahami bahasa Qur'ani dan bahasa hadis. Maaf, bahasa Arab. Kita bukan lagi bicara rasis, bukan. Lagi bicara apa yang memang ada, memang wahyu turun dengan bahasa itu. Pelajari. Ya. Nah, mereka ini lebih semangat ketika mendengar ansyudah. Nasyid-nasyid. Lebih khusyuk. Yang dimana motivasi dan semangat itu hilang, nggak segitunya ketika mendengar kalam Rabbil Arbab, perkataan Tuhan yang Maha Pencipta. Aina humul ladzina yu'allimuna al-Qur'an bitafsirihi al-athari? Mana di antara mereka yang mengajarkan Al-Qur'an dengan tafsir atharinya? Tafsir athari, faham? Pernah kita jelaskan kan? Tafsir athari, yakni tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Ini metodologi paling sahih, paling tepat untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Ini di muqaddimah ilmu tafsir ada Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Ibnu Katsir riwayatin dari ustadznya. Siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia berkata, "Idza sa'alaka sa'il," apabila seseorang bertanya kepadamu, "Ma ahsanu turuq fi tafsir kitabillah," metodologi paling apa yang paling tepat dalam mentafsirkan kitabullah, faqul, maka katakan, tafsir ayat bi ayat, ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Ya.
Ini yang dimaksud dengan tafsir, metodologi tafsir bil ma'thur, tafsir dengan apa yang diriwayatkan. Nanti kita mencari ayat, kita cari riwayat yang berkaitan dengan ayat ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada? Apa kata sahabat kalau ada yang berkaitan dengan ayat ini? Apa kata para tabi'in kalau ada yang berkaitan dengan ayat ini? Dan itulah ilmu. Bukan ngarang-ngarang, mendalami, kemudian mendalami imajinasi masing-masing dari hanya bahasa yang kita paham. Lah. Ilmu itu apa yang diriwayatkan dari mereka, dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Itu ilmu hakikatnya. Itu tafsir bil ma'thur. Oke? Kitab tafsir bil ma'thur, ada tafsir lughah, ada tafsiran Al-Qur'an dari sisi bahasa saja. Ada tafsir sufi, ada tafsir banyaklah bentuk-bentuk metodologi tafsir. Tapi tafsir yang paling tepat sesuai dengan kebenaran adalah tafsir bil metodologi tafsir bil ma'thur, tafsir dengan apa yang diriwayatkan. Karena dinuna, agama kita dinun sam'iyun, agama yang menyandarkan keyakinannya pada apa yang didengar. Haddatsana akhbarana, telah berkata kepada kami, telah mengkhabarkan kami. Kita tuh berpatokan pada kabar yang kita dapat, bukan pada imajinasi yang kita kobok-kobok sendiri dengan akal kita yang lemah. La. Inovasi-inovasi yang kita bikin-bikin. Enggak. Agama kita agama wahyu. Bahkan Rasul sendiri mendengar. Dinuna dinun sam'i. Agama kita adalah agama sam'i. Sam'i, yakni agama yang menyandarkan nilai-nilainya pada apa yang didengar. Sam'i. Makanya kita meneliti kabar-kabar tersebut. Tayyib. Kitab tafsir bil ma'thur paling pertama disusun, ini tafsir At-Tabari, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Ini Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq. Dia mujtahid mutlak. Imam Tabari. Ya. Dia punya mazhab sendiri, ada mazhab Tabari. Cuman ya di antara ulama-ulama, di antara imam-imam yang memiliki mazhab, Cuman yang bertahan ini kan yang 4 ini kan yang kita kenal. Banyak ulama yang imam yang punya mazhab banyak. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tabari. Kitab yang terkenal adalah tafsir At-Tabari. Ya. Dia hanya meriwayatkan semua riwayat yang ada yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sedang dibahas. Tidak dia khususkan, dia pilih yang sahih-sahihnya aja. Enggak. Dia hanya meriwayatkan saja sudah. Disebutkan dengan sanadnya. Nanti dia hukumi, ini riwayat sahihkah atau dhaifkah, nanti dia hukumi. Tidak sedang mencari riwayat-riwayat yang sahih-sahih saja dimasukin. Enggak lagi begitu. Jadi dilihat, ini ada riwayat ini, dilihat sahih apa enggak, gitu. Nanti ada tahqiqnya dan lain-lain. Itu tafsir bil ma'thur. Dan kemudian tafsir yang paling dijadikan sandaran oleh para ulama dan direkomendasikan oleh para ulama, tafsir bil ma'thur adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Itu tafsir bil ma'thur yang paling dijadikan sandaran oleh para ulama dan direkomendasikan untuk para penuntut ilmu untuk dikuasai. Itu tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir bil ma'thur. Ya. Mana di antara mereka yang mengajarkan Al-Quran dengan tafsir athariyah, yakni tafsirnya secara ma'thur. Ya. Aina humul ladzina ahyau tariqat as-salaf fi tasmi' al-hadits an-nabawi. Di mana di antara orang-orang pergerakan itu yang menghidupkan kebiasaan dan gaya salaf di dalam tasmi' al-hadits an-nabawi, di dalam meriwayatkan sima'i hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan qal. Tuh. Ini ada enggak di antara orang-orang pergerakan itu? Enggak ada. Ya. Wat taqlil min al-kalam al-bashari, ya. Banyak memperdengarkan hadis-hadis Nabi dan menyedikitkan perkataan-perkataan manusia. Ala ta'lamuna anna al-kuffara la yaqdiruna 'alaikum ma dumtum tatluna al-wahyaini? Tidakkah kalian ketahui bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan menguasai kalian, tidak akan lebih berkuasa atas kalian selama kalian masih mentilawahi 2 wahyu tersebut? Yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Ini dari mana disimpulkan? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengikuti sebagian kelompok dari golongan ahlul kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian dari keimanan kalian untuk menjadi kafir. Ini makar terbesar musuh Islam tuh tujuannya apa? Bikin kita pindah agama. Makar terbesar musuh Islam tujuannya apa? Bikin kita meninggalkan semua keyakinan kita sampai agama kita tinggalin. Ngikutin semua yang mereka ajarin. Sampai agama kita akhirnya kita tinggalin. Itu tujuan mereka. Oke? Itu final destination mereka. Tujuan inti mereka ujungnya itu di situ. Wa kaifa takfurun? Bagaimana mungkin kalian menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Gimana mungkin kalian bisa jadi kafir? Yani nggak bakal kalian jadi kafir. Kenapa? Kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan terdapat Rasul Allah di antara kalian. Ya, ini antibody berarti. Begitu kan? Wa may ya'tasim billah, maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh ia telah guided, telah diberikan petunjuk, hidayah, dibimbing kepada the straight path, kepada jalan yang lurus. Ali Imran 100 wa 101. Wa fi hadha siyaqil karim faidatan huma. Dan dari ayat ini dapat kita tangkap dua faidah. Di antaranya yang pertama, ismah atba'al wahyaini minal kufr, yaitu antibodi bagi mereka yang mengikuti dua wahyu tersebut dari kekufuran. Ismah, penjagaan, kekebalan kita, antibodi kita dari kekufuran selama kita mengikuti wahyain, Quran dan sunnah. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yani anna al-kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu. Di dalam mentafsirkan ayat ini, tadi kita bilang, ayo, tafsir bil ma'thur, di antaranya yang paling fenomenal adalah yang dianjurkan ulama tafsir Ibnu. Nah, di dalam mentafsirkan ayat ini nih, Ibnu Katsir bilang nih. Oke, Ibnu Katsir bilang. Baik. Yakni annal kufra ba'idun minkum, tuh bahwasanya kekufuran itu akan jauh dari kalian. Wa hasyakum minhu, tidak mungkin kalian akan terjerumus ke dalam kekufuran. Fa inna ayatillahi tanazzala ala rasulihi lailan wa naharan. Tuh, karena sesungguhnya ayat-ayat Allah terus berturunan atas rasulnya di malam dan di siang hari. Wa huwa yatluha alaikum, dan Rasul membacakan ayat-ayat tersebut atas kalian, wa yuballighuha ilaikum, dan menyampaikannya kepada kalian. Maka kalian jauh dari kufur, ba'id, jauh. Begitu. Sampai Indonesia ba'id jadi pahit. Tadinya ba'id. Tadinya begitu, jauh. Begitu, pahit. Begitu. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam mentafsirkan ayat ini jelas terdapat antibodi bagi mereka yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul dari kekufuran. Ya. Beliau rahimahullah berkata bahwasanya kekufuran sungguh jauh dari kalian dan mustahil kalian terjerumus ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena terdapat ayat-ayat Allah yang terus turun atas kalian. Terdapat Rasul yang menyampaikannya, membacakannya kepada kalian. Nah, ini antibodi dari kekufuran, ya. Watsaniya, itu makna yang pertama, nilai yang pertama yang dapat faidah yang pertama yang dapat ditangkap dari ayat tersebut. Yang kedua, annallaha ta'ala iqtasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbiruhul kufaru lil muslimina. Kufaru fa'il lil muslimina wa huwa iradatu takfirihim. Di sini Allah menyebutkan satu tujuan yang dituju oleh kafir, dari semua propaganda dan makarnya yang mereka lakukan kepada para kaum
muslimin. Yaitu apa? Iradah takfirihim. Mereka mau bikin muslim menjadi kafir kembali. No. Yaruddukum ba'da imanikum kafir. Mereka akan membalikkan kalian setelah kalian beriman menjadi kalian kembali kafir. No. Itu propaganda mereka tujuannya. Kama qala subhanahu fil ayat al-ukhra, sebagaimana Allah pun berkata menegaskan hal demikian di ayat lain. Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya. Fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri. Berapa banyak ahlul kitab yang mereka menghendaki wadd. Ya wadd. Sangat menginginkan. Banyak ahlul kitab sangat menginginkan untuk mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Berangkat dari hasadnya mereka. Hasad yang datang dari diri mereka. Setelah datang kepada mereka apa yang memang hak. Mereka tahu bahwa agama Islam adalah agama yang hak dan mereka hasad kepada kaum muslimin yang mengikuti hak tersebut. Terlalu sombong, takabur jiwanya untuk menerima yang hak. Mereka memilih di dalam kekafiran. Tapi iri, dengki, hasad mereka melihat kaum muslimin yang mengikuti hak. Akhirnya mereka menginginkan untuk membuat para kaum muslimin untuk kembali kafir. Faka'anna Allah yaqul, maka seolah-olah Allah berkata di dalam ayat ini, mahma kana makruhum al-kibar alladhi tazulu minhul jibal. Sebesar apapun propaganda dan tipu daya orang-orang kafir, kalaupun dapat menggeser gunung, propagandanya sedahsyat itu, Allah berfirman, wa in kana makruhum litazula minhul jibal fa inna imanakum la yazulu ma aqamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnatan. Sedahsyat apapun makar, tipu daya, propaganda orang-orang kafir, maka sesungguhnya keimanan kalian takkan luntur, tetap bertahan. Selama kalian terus mendirikan tilawah wahyu, baik kitabullah ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hadha ghariban ala man ayqana biqalbihi anna Allah ja'ala ma'inal hayat fil wahyi. Hal ini enggaklah aneh. Tidaklah hal ini hal yang aneh bagi mereka yang meyakini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumber kehidupan terdapat di dalam wahyu. Pusat kehidupan ini terdapat di dalam wahyu. Faqal, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kepada kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Apa-apa yang membuat kalian semakin hidup. Yuhyikum. Wa 'azam al-hayataini hayatul qalb, dan bagaimanapun di antara dua kehidupan yang paling agung adalah kehidupan hati kita. Wa ahya an-nasu atba'uhum lil wahyi. Wa ahya an-nasi. Wa ahya di sini tafdil. Dan manusia yang paling hidup, yang hidupnya lebih hidup, manusia yang hidupnya lebih hidup, yang kehidupannya itu lebih hidup adalah yang paling mengikuti wahyu. Berarti begitu. Kenapa? Paling mengikuti seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa amanuhum minadh-dhalal. Maka ia juga orang yang paling aman dari kesesatan, yakni paling terjaga dari kesesatan. Wa bihadza yadiqqu fahmuk liqaulir rasul. Dengan memahami hakikat ini, maka kau semakin dalamlah pemahamanmu terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Lan tadillu ba'dahuma, yang kalian takkan pernah tersesat selamanya. yakni selama kalian berpegang teguh kepada dua hal yang aku tinggalkan
tersebut. Ya, Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan kitabullah serta sunnah Rasul tak akan dapat terpisahkan sampai dua hal tersebut kembali padaku di haud, yakni di telaga Al-Kautsar. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk yang bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haud. Ya. Dikarenakan kita sebisa mungkin, sebatas kemampuan kita mempelajari apa yang memang menjadi sunnahnya, dan otomatis mengingkari apa-apa yang bukan datang dari sunnahnya, dari kebidahan. Ya, di antara syu'mul bid'ah, di antara kebusukan bid'ah, efek buruk bid'ah adalah terhalangnya manusia dari haudun Nabi fil jannah, dari telaga Nabi di dalam di surga. Di hadis yang diriwayat Imam Muslim rahimahullah dan lain-lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya, menghampirinya. Rasul menunggunya, menyambutnya di telaganya untuk agar umatnya minum darinya. Oke? Dan aku mengenal umatku itu hurrah muhajjalin. Itu dari tanda-tanda yang ada pada anggota wudu mereka. Anggota wudu mereka ini menyala. Sebagaimana seseorang mengenal kuda-kudanya, ini dari tanda putih yang ada kan? Tanda putih yang ada di dengkulnya, di tangannya, di jidatnya, begitu kan? Seseorang membedakan kudanya dari kuda yang lain, ini dari pola warnanya, begitu kan? Nah, demikian aku mengenal umatku. Dari apa? Dari bekas wudu mereka. Bekas wudu mereka menyala. Umatku, masih umatku. Kemudian datang umatku, dan aku pun menyambutnya di telaga, di Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Tapi kemudian sebagian umatku dihalangi. Yani dihalangi dari menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti otomatis dimasukkan ke dalam neraka. Rasul pun berkata, ya Rabbi ummati, ya Rabbi itu masih umatku. Kenapa? Ada tanda wudu pada mereka. Ya Rabbi umatku itu masih umatku. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu muhdats apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Tuh, muhdats, hal-hal baru. Wa kullu muhdatsatin sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah tahu bid'ah yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka masih umat Rasul, ya, masih muslim dan ada bekas wudu. Tapi mereka berada di dalam kebid'ahan sehingga terhalang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti melewati dulu proses pembersihan. Tuh. Ma'azallah. Ya, semoga kita yang bertahan di atas kemurnian sunnahnya, memperjuangkannya di masa ketika manusia berpaling darinya, bahkan mencela-cela orang yang mengikuti kemurnian kitabullah dan sunnah Rasul. Okay? Semoga ini semua terhitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kita. Semoga Allah kasih kita keikhlasan. Ya. Alladzina ahya sunnati hina amatahan nas. Mereka yang menghidupkan sunnahku ketika para manusia mematikannya, meninggalkannya. Mereka melihat apa yang mereka rumuskan dengan hawa nafsu mereka adalah perjuangan dan ibadah. Sementara sunnah Rasul adalah sebaliknya. Ketika kita tegaskan yang sunnah dan kita ingkari apa yang bertentangan dengan sunnah tersebut, maka mereka pun mencelanya, menghinanya, mendiskreditkan mereka yang menghidupkan dan menegaskan sunnah. Semoga ini semua terhitung sebagai bentuk perjuangan kita. Ya, semoga Allah kasih kita keikhlasan. Hal ini tidaklah aneh bagi mereka yang memang meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pusat kehidupan, ya, atau sumber kehidupan itu terdapat di dalam wahyu. Ini jelas dari firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila mereka memanggil kalian pada hal yang menghidupkan kalian. Jadi seruan Allah dan Rasul-Nya adalah sesuatu yang membuat hidup para makhluk semakin hidup. Bikin hidup lebih hidup. Oke, ini wahyu sebenarnya. Bikin hidup lebih hidup. Maka orang yang paling hidup adalah orang yang paling mengikuti wahyu yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aman dari kesesatan adalah orang yang kadar ittiba'nya kepada wahyu lebih kental padanya. Begitu berarti kan? Otomatis. Ya.
Dari situ kita semakin faham makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan kalian tersesat selamanya, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, yaitu kitabullah dan sunnah. Dan kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah tidak bisa terpisahkan. Nggak akan terpisahkan sehingga dua hal tersebut kembali kepadaku di haud, yakni di Al-Kautsar bersama umatnya. Ya. Rawahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, yakni An-Naisaburi. Ya. Dan diriwayatkan Imam Malik, yakni bin Anas, wa huwa Hasan. Dan riwayat ini Hasan. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi." Sungguh aku tak akan meninggalkan satu hal pun yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam amalkan di dalam hidupnya, kecuali pasti aku amalkan. Yani semua hal yang diamalkan Rasul pasti aku amalkan sebisa mungkin. Nggih? Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azir. Sesungguhnya aku takut kalau aku meninggalkan satu dua hal aja yang diajarkannya, okay? Maka kemudian aku akan azir, akan tersesat, akan semakin menyimpang. Kenapa? Seseorang ketika mulai meninggalkan salah satu sunnah Rasul, mulai terbuka pintu penyimpangan pada dirinya, ya, diulur biasanya dalam kesesatan. Ini dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika terjadi keributan antara Fatimah radhiyallahu anha, okay, bintu Rasul, putri Rasul, dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar lah yang naik ke kursi khilafah. Fatimah pada saat itu meminta hak warisnya sebagai seorang putri. Tapi putri Nabi ini, keluarga Nabi ini spesial. Memang tidak ada waris pada mereka. Karena apa? Abu Bakar tahu sendiri, Rasul berkata, "Nahnu ma'syaral anbiya la nurath." Kita nih para nabi, okay, tidaklah kita waris-warisan. Ma taraknaha sadaqah. Semua harta yang kami tinggalkan ketika kami mati itu jadi sedekah. Udah. Nabi yang ngomong gini sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mendengar sendiri. Nah, sekarang Fatimah radhiyallahu anha yang dicintai oleh kaum muslimin karena kecintaan mereka kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai juga oleh Abu Bakar. Abu Bakar adalah manusia yang paling mencintai Rasul. Oke, dia minta mana hak warisan ayahnya. Dibilangin begitu, marah waktu itu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini kisah sahih, cuma jadi celah Syiah nih akhirnya. Jadi celah Syiah untuk mencela Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Mana? In mitta ant, faman yarithuk? Kalau kau mati, siapa yang mewarisimu? Anak-anakku. Demikian kalau Rasul mati, maka aku yang mewarisinya. Kata Fatimah radhiyallahu anha. Nah, di sini Abu Bakar bilang begini, sesungguhnya tidaklah aku mengetahui sesuatu pun yang aku ketahui ada pada Rasul amalkan kecuali aku amalkan. Aku takut nih, kalau ada satu hal aja yang dari Rasul nih, aku ketahui, kemudian aku tinggalkan hal tersebut, nilai tersebut, aku takut nanti aku malah menyimpang. Abu Bakar dengar sendiri Rasul bilang, kita ini tidak mewarisi. Tuh lihat, diuji nggak Abu Bakar? Satu sisi dia cinta, hormat kepada Fatimah radhiyallahu anha. Satu sisi dia harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendirikan syariah sebatas keilmuan yang dia tahu. Dan dia tahu, Rasul sendiri yang bilang, ayo. Dan kehidupan Fatimah radhiyallahu anha, ana ukafi'u, aku yang penuhi kehidupanmu, jangan khawatir. Tuh lihat, dijamin kehidupannya. Tapi nggak ada emang jatah waris bagimu. Fatimah marah radhiyallahu anha. Begitu no. Akhirnya Abu Bakar minta tolong sama Ali. Suaminya Fatimah. La yazalu yataraddaha. Terus Abu Bakar minta tolong sama Ali untuk meminta keridhaan Fatimah. Tuh lihat, diuji nggak Abu Bakar di situ radhiyallahu anhu. Tapi akhirnya kemudian Fatimah pun mengerti dan memaafkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aneh nggak kisah ini terdengar? Tapi sahih. Dan ini jadi celah Syiah. Imam Zahabi, dari riwayat ini Imam Zahabi bilang apa? Imam Zahabi rahimahullah. Dia bilang apa rahimahullah? Oke?
Fatimah, ini ajib kalamnya. Fatimah bintun min banati Adam. Fatimah adalah seorang putri di antara putri-putri Adam alaihi salam. Ta'tariha ma ta'tarihin nisa. Dia terkena sifat-sifat sebagaimana mengenai seorang wanita. Oke, dengan semua kemuliaannya, tapi dia wanita di antara anak-anak Adam. Dia ada sifat wanita pada. Ajib nggak kalamnya Al-Imam Adz-Dzahabi. Fatimah radhiyallahu anha, ya. Nah, kita ahlu sunnah di tengah nih dalam hal ini. Tidaklah kita nasibah ini kaum yang jamaahnya nawasib, yang membenci ahlul bait. Oke? Tidak juga kita Rafidah, nih kutub satunya nih Syiah. Oke? Syiah aing tuh. Ya. Tidaklah juga kita Syiah yang mengkultuskan ahlul bait berlebihan sehingga sampai titik akhirnya mencela-cela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan mereka, mengkafirkan para khulafaur rasyidin, mengkafirkan ummahatul mukminin dan lain-lain. Enggak ke situ juga. Tapi enggak juga kita membenci ahlul bait, tetap kita penuhi hak-hak mereka dan kita tempatkan mereka pada posisinya. Kita mencintai ahlul bait sebagai bentuk akidah kita, usul ahlus sunnah, mencintai Rasul, mencintai keluarganya, mencintai para sahabat yang radhiyallahu anhum, menempatkan mereka pada posisinya yang proporsional. Ya. Baik. Nah, Abu Bakar tuh mengatakan itu di kasus itu. Fa inni akhsha in taraktu syai'an bin amrihi an azigh. Aku nih khawatir kalau aku tinggalkan salah satu di antara nilai-nilai yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku takut nanti aku menyimpang ke depannya. Ya. Fa hadza siddiqul ummah. Noh, lihat. Siddiqnya umat ini. Yakhsha ala nafsihi al-inhiraf 'anil siratal mustaqim. In huwa farrat fi syai'in min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, manusia selevel Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi siddiqnya umat ini. Dia mengkhawatirkan penyimpangan terjadi pada dirinya apabila dia berpaling dari sedikit wahyu yang datang, petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu kan syadidat tamassuk. Padahal kita kenal Abu Bakar begitu kuat berpegang teguh, bima daqqa wa jalla min sunnah Nabi. Pada semua ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang zahir ataupun hal-hal yang dalam, begitu dalam. Fa kaifa qarrat a'yun al-mubtadi'ah wa hada'at jufunuhum. Ya, nah kok bisa sekarang para ahli bid'ah tersebut pede seolah-olah mereka tidak akan menyimpang dengan meninggalkan petunjuk yang datang dari Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti konsep-konsep metode-metode pergerakan. Kok bisa kepedean mereka nih gitu. Ya, Abu Bakar aja takut menyimpang dengan meninggalkan sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kok bisa nih para ahli bid'ah lebih pede dengan keimanannya daripada Abu Bakar. Ya. Wa qad rawa Syaikhani an Abi Hurairah annahu qala. Diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, yakni Abu Hurairah berkata, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian diangkat sebagai khalifah Abu Bakar sepeninggal Nabi, kafara man kafara minal Arab. Terjadilah kasus riddah. Oke? Di mana para bangsa Arab banyak yang kembali kafir sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar li Abi Bakar. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Nggih, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Tuh. Bagaimana mungkin engkau memerangi para manusia yang telah berkata bahwa la ilaha illallah? Sesungguhnya barang siapa yang telah berkata bahwasanya la ilaha illallah, maka ia telah menjaga hartanya dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka kelak di sisi Allah. Ya. Yani ketika terjadi kasus riddah dan terjadi kasus orang-orang yang menentang
zakat, menentang zakat. Oke? Abu Bakar pun mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Oke? Memerangi mereka. Memerangi ya berarti apa? Qatiluhum. Berarti apa? Berarti menumpahkan darah mereka. Tuh, kadang cuman sebagian orang nih baper ketika dikatakan menumpahkan darah mereka. Ya, terus langsung mules perutnya dengan begitu. Dan diperangi diapain? Dikelitikin? Hah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Perangilah mereka yang bughat, yang berontak. Sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Tuh, perangi diapain? Dikelitikin ya nih? Dicubitin? Wala ditumpahin darahnya? Diapain? Abu Bakar mau memerangi mereka. Nah, Umar nih rada gak setuju. Dia bilang, kok bisa kau perang itu manusia? Mereka ini udah Islam juga, la ilaha illallah. Mereka udah bilang la ilaha illallah. Dan Nabi berkata, barang siapa yang berkata bahwa la ilaha illallah, maka haram darah dia, haram harta dia. Haram darah dia yang ini gak boleh ditumpahkan. Haram harta dia yang ini gak boleh dirampas. Karena dia udah muslim. Oke, kecuali dengan haknya. Dan perhitungan mereka nanti di sisi Allah. Tapi Abu Bakar lebih memahami maksud Nabi dari hadis-hadis demikian. Ya. Syuf. Nabi berkata hadis lengkapnya di riwayatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus shalah, sehingga mereka menunaikan salat. Mendirikan salat dan yu'tu az-zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan itu, udah syahadat, salat, zakat, asama minni dima'ahum wa amwalahum. Atau usima minni, telah dijaga dariku harta mereka dan darah mereka. Enggak boleh aku colek. Oke? Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Oke? Kecuali dengan hak Islam, maknanya adalah apa? Islam punya peraturan. Islam punya peraturan, undang-undang. Yang bisa jadi seseorang bilang la ilaha illallah, tapi akhirnya mesti ditumpahkan darahnya. Ada tuh, illa bihaqqil Islam tuh artinya itu. Dia bilang la ilaha illallah, tapi dia melakukan kasus pembunuhan. Maka dikisos, ditumpahin darahnya. Kalaupun dia bilang la ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah, tapi dia berburu di saat umrah, maka ditarik sebagian dari hartanya dan denda, dia mesti bayar dam kan? Iya kan? Dari hartanya kan? Ditarik hartanya. Tuh, ini maksudnya illa bihaqqil Islam. Faham? Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka nanti di sisi Allah. Artinya apa? Kalau nanti jangan seseorang berkata, "Loh, kalau gitu mereka syahadat, salat, zakat karena takut dari pedangmu dong. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala." Nah itu Rasul maksudnya bilang, perhitungan mereka di sisi Allah. Yani mau ikhlas mau kagak, urusan dia sama Allah. Urusanku, kewajibanku di dunia untuk memaksa mereka mendirikan hal itu. Toh, paham? Okay? Nah Abu Bakar tahu nggak boleh dipisahkan antara hak Allah salat dan zakat, nggak boleh dipisah. Menentang zakat berarti menentang salat. Okay? Maka mau diperangi oleh Abu Bakar, diangkat pedang atas mereka. Menentang zakat nih. Nah ini deh, kembali ke riwayat ini. Abu Bakar berkata, "Wallah, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah." Demi Allah, aku akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Tuh, salat dan zakat itu sepakat, harus didirikan. Aku akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Fa inna zakat haqqul mal. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Wallahi lau mana'uni inaqan, demi Allah, kalau mereka tidak lagi mau menyetorkan kepadaku inaqan atau iqalan di sanad lain, mungkin hal yang remeh. Iqal yani tali kekang kuda. Remeh nggak sih? Berapa sih nggak sih? Tapi dulu di zaman Rasul biasa mereka setorkan ini kepada Rasul sebagai bentuk zakatnya. Nah, kalau cuman karena begituan, dulu mereka biasa setorin nama Rasul, sekarang padaku tidak menyetorkannya, aku akan perangi mereka untuk itu. Kalaupun itu hanya hal yang remeh. Dan itu maksudnya. Demi Allah, kalaupun hanya hal yang remeh demikian, yang dulu mereka setorkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'i. Aku akan perangi mereka ketika mereka tak lagi setorkan. Sepeninggal Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, akhirnya Umar pun radhiyallahu anhu berkata, "Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital fa 'araftu annahu al-haq." Setelah itu demi Allah, tidaklah aku melihat kecuali memang Allah telah meyakinkan hati Abu Bakar untuk perang memang. Barulah aku sadar bahwasanya memang pendapat Abu Bakar yang hak. Oh. Zain, ada sampai malah Abu Bakar bilang sama Umar radhiyallahu anhu, "A'izzatun fil jahiliyah, khawarun fil Islam ya Umar." Sampai begitu. Itu ini galak, tegas, masa jahiliyah ditakuti. Udah Islam terus jadi empuk ya Umar. Begitu ya namanya. Umar nih, setan lari dari dia nih. Umar radhiyallahu anhu. Segitunya digebrak sama Abu Bakar. Apakah waktu jahiliyah izzah? Udah jadi Islam terus jadi kelemar ya Umar gitu. Khawar, kelemar. Izzatun fil jahiliyah, khawar fil Islam ya Umar. Wallah. Umar digituin sama Abu Bakar. Umar nih setan cabut dari dia, bro. Masih digebrak begitu sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena pendapatnya yang soft dalam kasus ini. Abu Bakar mengambil tindakan yang seharusnya yang tegas. Umar justru lebih soft. Ya. Fata'ammal hadzal hirs asyadid ala ada al-wajib. Coba kita resapi, fahami dengan dalam. Okay? Betapa usaha yang sangat kuat dalam menunaikan apa-apa yang wajib dengan semua detail teknisnya tuh, bikulli tafasilih, dengan semua detail teknisnya. Allati kanat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berjalannya dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kanat fi taqdimi ahqara syai'in. Kalaupun urusannya adalah hanya hal yang mungkin sepele, tali kekang kuda, tuh, tapi tetap harus berjalan sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Afwan, Anda nggak terima pertanyaan dulu.